Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu dalam acara Rapimwil Pengurus Wilayah Satuan Insinyur Indonesia Provinsi DKI Jakarta untuk tahun kedua. Yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Bapak Insinyur Afan Ardiansyah MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Pengembangan Organisasi Bapak Laksma Dr. Insinyur Eden Gunawan. Yang saya hormati Dewan Penasihat, Ketua Dewan Penasihat PWPI DKI Jakarta yang dalam hal ini beliau hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan semangat kepada kita untuk terus menggulirkan program kerja kita, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada warga DKI Jakarta. Terima kasih kepada Profesor Wiratmadja yang telah hadir di tengah kita. Kepada teman-teman Ketua, Sekretaris, Pengurus Cabang maupun Pengurus Wilayah DKI Jakarta yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Ini memberikan tambahan semangat kepada kita bahwa kita yakin bahwa kita bisa memberikan yang terbaik kepada organisasi, kepada lingkungan kita, dan juga kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di DKI Jakarta ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan 1 tahun PWPI DKI Jakarta sejak dilantik di bulan April tahun 2021. Pada saat itu kita sudah memasuki pandemi. Saya coba kemudian mengilas balik apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kemudian masih menjadi outstanding kita. Apakah nanti kita akan carry over program kerja ini, nanti terserah forum yang ada pada pagi hari ini sampai sore hari nanti. Bapak Ibu, perkenan saya menyampaikan beberapa hal. Kita tahu bahwa kita Rapimwil 5 Juni 2021 sudah menelurkan atau sudah membuat rancangan program kerja kita untuk kita lakukan di kuartal 3, kuartal 4 2021 sampai kemudian di kuartal 4 2022. Artinya kita sudah menyusun apa-apa yang akan kita lakukan, kita rencanakan berdasarkan apa yang kemudian Bapak Ibu diskusikan sendiri. Artinya ini benar-benar berasal dari Bapak Ibu, output terhadap program kerja dan kemudian akan kita deliver. Kita sudah melakukan hal itu dan tentunya dengan bidang dan komite yang ada, pasti ada sinkronisasi atau konsolidasi. Ada satu program yang bisa jadi dilakukan oleh 2 bidang, bahkan lebih. Ada satu program yang kemudian bisa dilakukan oleh bidang maupun komite. Ya, banyak hal yang kemudian ada sinergi dari teman-teman bidang maupun yang ada di komite. Kemudian pada saat itu juga kita melakukan tanda tangan komitmen bahwa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, niatan baik, lanjut aja. Nanti ini mungkin teman-teman sudah saya share terkait dengan program kerja yang kita susun di tahun 2021. Nah, ini adalah, kalau Bapak Ibu ingat, kita pernah bertanda tangan ini sebagai, kalau orang Jawa itu tetenger, gitu ya. Atau kalau bahasa sananya itu milestone, bahwa kita ada satu yang sebagai pengingat kita pasti teman-teman lihat, oh itu tanda tangan saya, gitu. Oh itu tulisan saya. Tapi sampai dengan saat ini saya juga nggak bisa baca apa tulisannya itu. Jadi itu, Bapak Ibu, ini adalah sebagai perekat kita kembali untuk kita saling nge-charge apa yang sudah kita lakukan dan kemudian apa yang sudah kita rencanakan. Kemudian Bapak Ibu lanjut di apa yang sudah kita lakukan
di 2021 sampai 2022. Secara waktu kita bisa lihat kemudian Muswil kita di bulan Maret, kemudian pelantikan PW itu di bulan April, kita melakukan Rapimir itu di tanggal 5 Juni, dan kemudian kegiatan pertama kita ini adalah kegiatan yang memang saat itu sangat diperlukan oleh warga DKI Jakarta, yaitu sentra vaksinasi. Kita bekerja sama dengan PII pusat untuk melakukan 2 kali dosis vaksinasi yang dilakukan di kantor pusat PII. Itu di bulan Juli dan Agustus. Kemudian di bulan Oktober kita ada FGD organisasi. Kita ingat September, Oktober, Agustus, September, Oktober itu sebetulnya adalah tinggi-tingginya COVID pada waktu itu. Kemudian baru di Oktober kita melakukan, Pak Joni, terima kasih Pak Joni sudah mendeliver, kita punya satu kegiatan yaitu FGD organisasi, melihat sebetulnya konektivitas antar PC, PW, PC, dan juga kemudian dengan BK-BK yang ada. Bagaimana kita bisa mengakselerasi keanggotaan yang ada. Itu insight dari FGD itu. Kemudian di tahun selanjutnya di 2022 hasil dari FGD tadi, ternyata kita butuh ada bottleneck terkait dengan sertifikasi, sehingga kemudian kita mengusulkan kepada LSKI, kita membuat LSA asesor di bulan Januari tanggal 22 dan 23. Ada 4 BK yang waktu itu hadir, yaitu sipil, elektro, industri, dan mesin. Alhamdulillah SK dari PP sudah keluar terkait dengan nama-nama yang disebutkan itu sebagai asesor. Kemudian kita melakukan kunjungan ke GIS Jakarta International Stadium di bulan 10 Maret sebagai PKB kita, yaitu sebagai pembelajaran berkelanjutan kita. Di situ kemudian ada presentasi bagaimana proses pembangunan proyek GIS dan kemudian infrastruktur sistem yang menyokong hal itu, misalnya kemudian BIM dan sebagainya. Kemudian di bulan Juni itu ada webinar yang dilakukan bersama dengan IAI dan juga Trisakti. Pada waktu itu Pak Dita sebagai inisiatornya, kita melakukan webinar yang kurang lebih pesertanya sekitar 600 orang. Kemudian yang terakhir kami melakukan engineering trip. Terima kasih Pak Dodi yang sudah melakukan hal ini. Terlepas bahwa kemudian di hari H saya pun juga sakit gitu, pas ini positif saya, sehingga saya juga tidak bisa ikut pada tanggal itu. Alhamdulillah ada banyak hal yang kemudian bisa dilihat di engineering trip. Kita ke Pulau Tidung, ternyata ada kegiatan-kegiatan insinyur hayati yang kita mungkin tidak terekspos. Bagaimana kemudian ada pembibitan ikan Nemo, terus kemudian ada kerapu yang dikawin silangkan sehingga bisa menghasilkan lebih cepat dengan lebih besar dan kemudian dengan rasa yang sama. Jadi Bapak Ibu kalau mau ke Pulau Tidung kita bisa melihat itu. Artinya biasanya kalau engineer itu kemudian konotasinya adalah bentangan panjang tanpa struktur gitu ya. Terus kemudian sentrifugal pump gitu. Tapi ini adalah kemudian ada hal insinyur hayati yang merupakan bagian dari PII, itu adalah sesuatu hal yang terjadi mungkin. Itu adalah kegiatan kita 1 tahun ke belakang. Dan ini adalah summary dari apa itu. Bapak Ibu bahwa ini adalah kerja-kerja yang dikerjakan oleh tidak hanya PC, tapi juga PW, juga PP. Yang perlu kita ingat adalah itu, Pak. Kerja kolektif. Jadi kita yakin bahwa kita tidak bisa bekerja. Dan sekarang Pak Ketua, ini adalah berdasarkan KTP ya, nggak bisa kemudian berdasarkan domisili ya, tidak berdasarkan tempat kerja. Bisa bekerja Pak. Oh bisa, masih bisa minta Pak. Oke. Bisa minta, tapi defaultnya adalah kemudian di domisilinya gitu Bapak Ibu. Jadi mohon dilihat Bapak Ibu, ada
peningkatan 479, tapi kita juga harus lihat ini Bapak Ibu, yang sisi kanan ini. Jadi ada anggota PII yang 10.500 itu tidak aktif sekarang. Nah ini yang kemudian nggak pernah kita garap, bagaimana kita bisa melakukan supaya yang tidak aktif itu berpindah kepada yang diaktif itu. Jadi katakanlah Jakarta Selatan itu ada 5.667. Apabila itu bisa dimasukkan sebagai aktif, luar biasa Bapak Ibu. Tetap Pak Gultom sebagai pemegang rekor anggota terbanyak bisa tetap dipertahankan ketika yang aktif itu bisa digeser menjadi tidak aktif itu bisa digeser menjadi aktif. Dan Jakarta Timur gitu, 1006 dan yang tidak aktif 2.195. Ketika digeser ke situ Pak Syahrial, luar biasa Pak Syahrial. Hak PC itu akan semakin besar. Ya, jadi itu Bapak Ibu untuk melihat keanggotaan kita, dan alhamdulillah secara kesekretariatan kita saat ini sudah memiliki sekretariat PB, walaupun kecil tapi itu adalah sebagai titik poin kita. Jadi setiap Rabu insya Allah kita ada yang disebut majelis Rabuan gitu untuk kita ketemu ngobrol dan sebagainya. Kemudian secara keuangan kita sudah punya rekening Pak Ketua atas nama PII, jadi bukan atas nama pribadi gitu Pak. Alhamdulillah kita sudah punya itu, dan ini yang kemudian akan kita maintain supaya terus-menerus kita lakukan. Dan kemudian kalau kita lihat secara kasnya Bapak Ibu, ini sebagai juga bentuk pertanggungjawaban kami. Lanjut. Nah, kita on hand itu adalah 68 juta sampai dengan sekarang. Kalau kita lihat kemudian beberapa kegiatan itu memang prinsipnya adalah bagaimana kegiatan itu bisa membiayai dirinya sendiri. Termasuk yang sekarang ini, ya bagaimana Rapimpil ini bisa kemudian dengan pemasukan daerah bisa membiayai pengeluaran yang mungkin akan dilakukan. Demikian Bapak Ibu, sebagai penutup, saya akan mungkin nanti diputerin kaleidoskop kita sebagai ininya Pak. Kami akan sampaikan kaleidoskop ini. Terima kasih. Pak mewakili Gubernur atas apa yang kemudian dilakukan oleh DKI, Pak Aiden sebagai Ketua PP, dan juga kepada Pak Prof sebagai penasihat setahun kebelakang. Bapak Ibu yang saya hormati, Rapimpil kali ini juga akan melakukan event talk show terkait dengan integrasi transportasi dalam Indonesia berkelanjutan. Terima kasih kepada narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini, Pak Yoga. Pak Yoga ini adalah insinyur sipil dan juga S2-nya di Leeds ya Pak ya. Beliau banyak di transportasi dan beliau saat ini adalah sebagai Direktur Operasional dan Safety di Transjakarta. Kemudian ada Pak Khairullah di PLN. Saya nggak tahu kemarin ada perombakan Bapak Ibu masuk dalam putaran itu atau tidak. Katanya selamat sekali lagi, katanya masuk jadi direktur di PLN Batam ya. Selamat Pak Suryawan, saya belum tahu Pak Suryawan belum kelihatan. Beliau adalah komisaris utama dari Jaklipo, sistem integrator dari transportasi yang ada di Jabodetabek. Itu kereta api, kemudian BRT, kemudian LRT-nya, termasuk kemudian di Transjakarta sendiri sebagai operator terbesar ya Pak, yang terbesar untuk di Jabodetabek, sistem transportasi. Kaitannya adalah dengan isu yang berkembang saat ini, bagaimana polusi atau lingkungan hidup di DKI Jakarta itu banyak noktah merahnya gitu. Dan noktah merah ini yang kemudian dengan adanya roadmap Transjakarta itu kayak apa, dan kemudian kesiapan dari ekosistem electric vehicle sendiri dari PLN itu kayak apa, nanti akan dibahas. Semoga apa yang kemudian di talk show ini akan bisa bermanfaat bagi kita.
bagi organisasi kita dan juga bagi warga DKI Jakarta. Insyaallah. Terima kasih Bapak Ibu, banyak maaf apabila ada hal yang kemudian tidak berkenan di Bapak Ibu. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Priyatno Bambang Hernowo, STNN IPU AER atas sambutannya. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia yang akan diwakilkan oleh Bapak Lasma Dr. Insinyur Eden Gunawan MM IPM ASEAN Engineering selaku Ketua Bidang Pengembangan Organisasi. Kepadanya dipersilakan. Jadi formnya kita Pak Afan telah selesai review daya jadi info dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Wilayah PII, Ketua PII Wilayah Jakarta, yang pada saat itu saya memang terlibat dalam kegiatan Muswil. Dan saya menjadi korwil di Banten dan Jakarta pada saat periode Pak Heru. Yang kami hormati yang mewakili Gubernur DKI Jakarta Bapak Yasir Arafat, yang kami hormati Dewan Penasehat PII Wilayah Jakarta, kami juga sebagai narasumber Bapak-Bapak Ibu sekalian dari seluruh pengurus wilayah DKI, kemudian juga dari DKI dari cabang-cabang yang Pulau apa Pak tadi Pak? Pulau Tidung Pak. Itu saya pernah melihat itu utara, mungkin produknya sama. Jadi pengembangan dan kesilapan tentang ikan kerapu. Dan itu rompangnya langsung habis itu Pak. Karena sudah lihat pesan. Permintaan ikan kerapu itu sangat tinggi sekali. Di dalam negeri aja. Bapak sekalian, saya mewakili Ketua PII Pusat karena beliau sangat sibuk sekali sebagai Ketua Pembangunan Infrastruktur untuk IKN. Dan tentu saja ini beliau ingin sekali hadir di sini sebetulnya, kemudian menyampaikan sebenarnya tolong diwakili menyampaikan beberapa pesan. Baiklah, banyak yang menarik di DKI Jakarta ini, dan ini memang menurut Pak Heru dulu bahwa Jakarta ini provinsi terakhir yang berdiri, wilayah DKI yang terakhir. Jadi sebetulnya wilayah lain sudah diado, Pak. Jadi justru DKI yang terakhir. Mungkin dilupakan karena pusatnya ada di DKI ya. Dan alhamdulillah sekarang ternyata anggotanya cukup banyak dan menjadi yang tertinggi malah. Jadi Pak Bultom ini mempertahankan award-nya berkali-kali karena anggotanya lebih dari tadi sebenarnya hampir 7-9 ribuan. Dan masih dipertahankan walaupun tidak aktif. Sebenarnya tidak aktifnya itu karena memang keterlambatan pendaftaran keanggotaan. Jadi biasanya kalau sudah memiliki KTA itu lupa bahwa tiap tahun masih perbarui Pak. Pak Ngadiata apa demikian Pak? Apa saya salah Pak? Betul ya Pak? Alhamdulillah. Dan yang menarik lagi sebetulnya ada award untuk cabang ya. Untuk Jakarta Timur hampir
100% banyak naiknya Pak ya. Saya juga penduduk Jawa Timur, Jakarta Timur. Jadi setiap ada pelantikan itu ada catatan penting di, saya lupa poin D kalau masalah, bahwa Bapak diberi tugas untuk meningkatkan keanggotaan minimum 50%. Jadi kalau tidak 50%, KPI-nya turun, Pak. Ya, alhamdulillah kalau Jakarta Timur naik berarti terbawa yang lainnya, Pak. Yang kedua, saya juga baru mendengar ini bahwa kunjungan-kunjungan ke suatu tempat adalah PKB. Bu Ika ini perlu dicatat, kita juga banyak kunjungan ya, ke pabrik, ke Sindangkela, ke Danau, ke ya itu menjadi poin berarti betul Pak Nadia ya, kunjungan-kunjungan itu bisa dikonversi ke PKB ya. Kemarin kita juga berkunjung ke pusat hidrooceanografi di Ancol sebenarnya Pak, itu bagian yang sangat penting menurut saya, termasuk di dunia sipil juga, bahwa di sana ada suatu data-data yang memang sering digunakan oleh orang asing, tapi kita sendiri jarang memanfaatkan itu. Jadi peralatannya sudah cukup bagus. Kalau tidak salah tahun ini ketuanya itu untuk International Hydrographic Organization itu, yang memang suatu lembaga yang diakui oleh dunia internasional, dan salah satu anggotanya dari Indonesia adalah hidrografi. Data-data basimetri, pasang surut dan sebagainya ada di websitenya. Sekarang pembelian peta juga tidak harus datang, silakan diupload dan langsung bayar di download bayar secara elektronik. Jadi seluruh dunia internasional seperti itu. Saya pernah mengalami ketika ada kapal kandas di Australia, kemudian waktu itu saya sebagai atase di sana, itu menurut ketika pulang kapal itu tidak memiliki peta laut, sehingga saya harus meminta ke pusat hidrografinya di sana, dan itu masih manual, jadi saya minta ada sekitar 100 peta karena perjalanan cukup panjang. Dan sekarang dengan kemajuan digital kita bisa mengakses langsung. Ini informasi juga kalau ingin melihat data pasang surut segala macam, tinggal dibuka di websitenya, dilihat misalnya di suatu titik di katakanlah di Pulau Pasir di utara itu, dilihat pasang surutnya berapa untuk tanggal hari ini seminggu ke depan. Itu perlu menjadi alat data perjalanan kita sesuai tepat, terutama di laut, karena butuh itu karena laut bagi sebagian orang ya itu membahayakan, bisa saja tidak bisa berenang. Kemudian pesan-pesan dari Pak Ketua bahwa kita akan melaksanakan rapim di IKN di Balikpapan. Ya. Perkiraan tanggal ada 25-26. Dan saya sangat senang sekali didahului dengan rapim Wilo. Artinya bahwa ada November. Jadi ada paling tidak ada sesuatu yang dibawa, dan Ketua Wilayah Jakarta ini menjadi bagian daripada revisi pengembangan organisasi, yaitu PO kita masih belum sempurna, peraturan organisasi nanti kita akan sempurnakan. Beliau untuk saya harapkan bisa memberikan kontribusi untuk PO wilayah cabang. Yang supaya kuat, silahkan didiskusikan sendiri seperti apa, supaya nanti tidak ada lagi bukan komplain tapi ketidakharmonisan. Ya. Silahkan ditulis di sana. Saya yang pernah juga menjadi ketua
wilayah di Banten ya senang sekali bahwa cita-cita saya juga diteruskan oleh Bapak Bambang ini. Kan kebetulan saya sekarang di pusat, saling membackup lah supaya nanti paling tidak untuk cabang wilayah ini kita lebih harmonis, lebih kuat, ya lebih eksis. Dan yang penting adalah memberi kontribusi terhadap lingkungannya, memberikan manfaat terhadap lingkungannya, terutama kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan pemerintah, Pemda sebagai tim dari triple helix, karena tidak ada yang bisa bekerja sendiri, semua harus memanfaatkan super tim, harus tim yang bekerja supaya ini selalu terintegrasi. Tadi bicara tentang transportasi juga kan ada masalah yang tidak terintegrasi tadi, setelah diintegrasikan akan dapat manfaat yang lebih efisien untuk semua orang, lingkungan dan sebagainya. Banyak faktor-faktor yang berpengaruh di sana. Insinyur adalah bagian dari solusi, bukan masalah. Masalah justru yang istilah insinyur. Kemudian kontribusi para insinyur juga ditunggu di IKN ya. Saya kira tadi untuk sistem transportasi bagian yang sangat penting di sana. Walaupun sekarang masih ada keraguan, tapi saya kemarin ke sana meninjau sebagai pendahuluan data di sana, pembangunan di sana sedang berjalan infrastrukturnya, jalan tol dan terus berjalan, tidak ada yang berhenti. Mudah-mudahan nanti kalau kita sana juga memberikan manfaat baik, karena ditunggu. Kalau masalah setelah saya pulang waktu itu ada sekitar 400 perusahaan konsultan yang berkumpul lokal sampai sejauh mana mereka bisa berkontribusi terhadap IKN. Nah, di sana kelihatannya masih banyak butuh pertolongan ya dari para sponsor yang ada di sini. Jadi kelihatannya Japro juga terbang ke sana. Karena di sana SDM-nya mungkin masih belum cukup Pak ya. Walaupun kemarin ada 400 berdiskusi tentang bagaimana mereka mampu mengambil kesempatan tadi. Dan tentu saja investornya harus ada juga. Itu Pak, harapan-harapan dari Ketua bahwa nanti bisa dibawa ke rapi, tapi sekali lagi bahwa keputusan yang sifatnya seperti kongres itu memang hak daripada anggota, tapi di rapi hanya berupa usulan. Nanti yang menentukan tetap Ketua Umum sebagai nahoda kita di BI, supaya kita semakin semakin mudah untuk menjalankan organisasi. Selama ini mungkin agak berbeda, walaupun kemarin ya kita sudah lihat peraturan satu bulan gini gitu, setelah dibuka masih ada yang harus disempurnakan. Bukan ada, masih banyak. Pelan-pelan kita akan bergerak. Tahun ini tidak bisa kita selesaikan seluruhnya, mungkin tahun kedua, rapim kedua kita selesaikan. Dan seterusnya, mudah-mudahan PI akan semakin berjaya. Masalah pertanyaan berikutnya, kapan Dewan Gubernur Indonesia diberlakukan ditandatangani oleh Presiden? Kita sedang melakukan bukan lobby, koordinasi dengan Setnek, dengan PAN, dengan Kemendikbud. Dengan ini kita selalu berbicara supaya secara pelan tapi pasti insinyur PII memiliki kedudukan yang pasti. Kalau ada Dewan Insinyur Indonesia sudah katakan nanti artinya standar keinsinyuran di Indonesia bisa ditetapkan oleh Dewan. Dengan demikian kegiatan-kegiatan yang sifatnya keinsinyuran mengacu kepada standar, dan ini tentu pasal 51 bisa diberlakukan. Demikian, mohon maaf, saya agak sedikit tadi
ada teman-teman yang menanyakan tentara kok ikut-ikutan. Jadi saya izin memperkenalkan latar belakang saya, Pak. Jadi dari awal memang di Angkatan Laut itu kan bukan ke manusianya, tapi ke high tech. Jadi ketika senjatanya itu harus diisi, yang isinya itu harus punya kemampuan teknologi. Jadi saya sering mengikuti kegiatan project, misalnya project 5 tahun di Belanda, mulai dari awal sampai akhir. Jadi alhamdulillah pengalaman untuk membangun suatu proyek besar yang nilai ratusan triliun juga pernah terlibat di dalam. Dan setiap 2 tahun kapal itu harus depo. Nah, itu depo juga membutuhkan bidang-bidang kesenioran, mulai teknik, listrik, bangunan, konstruksi kapal, kegiatan teknik. Saya pernah belajar di Cranfield University di Inggris untuk manajemen defense, kemudian supply chain manajemennya di Melbourne. Tadi cerita tentang beberapa kali di sana. Saya sekolah di sana, kebetulan juga pernah ditugaskan di sana sebagai aksi pertahanan. Dan untuk melengkapi itu, kami juga pernah ditugaskan untuk sekolah di Cina, Lemhanas. Jadi kalau bicara tentang Cina, negara Cina maksud saya, itu alhamdulillah dari aspek strategi, doktrin dan sebagainya, pembangunan, ya, kami mendapatkan masukan-masukan yang bagus sebetulnya untuk bisa diterapkan di sini. Selain itu juga memang dari sisi politiknya, kami juga belajar tentang sisi pemerintahan. Banyak yang perlu disampaikan, dan ini karena juga saya mendapat ilmunya dari para menteri, dari kabinnya mereka, dari para pengusaha BUMN, dari ketua CCCP, dan juga mungkin perlu dimanfaatkan. Mungkin ada beberapa orang saja saya menjadi narasumber untuk sebagai studi banding. Ini penting karena sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang pada saat itu dilaksanakan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf saya agak menyita waktu agak panjang. Semoga rapat pimpinan wilayah 2 PII Provinsi Dki Jakarta sukses dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lasma Dr. Insinyur Edwin Gunawan MM IPM ASEAN Engineering selaku Ketua Bidang Pengembangan Organisasi atas sambutannya. Acara selanjutnya, sambutan, arahan, serta membuka acara pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Dewan Pembina Pimpinan Wilayah PI DKI Jakarta yang diwakilkan oleh Bapak Afan Adriasa Idris selaku Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Kepada beliau dipersilahkan. Oh, apa ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Ketua PI Wilayah DKI Jakarta, Pak Jakarta. Kemudian juga Ketua PI
pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Eden, kemudian Ketua Dewan Penasehat Prof. Wira Fajar, kemudian juga para narasumber yang pada pagi hari ini dan seluruh audiens baik yang hadir secara langsung maupun melalui daring. Pertama-tama sebelum saya menyampaikan beberapa sambutan dari Pak Gubernur, perkenankan saya menyampaikan salam hormat dan salam hangat dari beliau kepada seluruh audiens. Dan juga sekaligus permohonan maaf tidak dapat hadir di kesempatan ini karena memang ada acara diwakili bersama dan tidak dapat diwakilkan. Baik, saya langsung saja Pak Bapak. Jadi yang pertama ini kalau kita melihat DKI mungkin sudah terupdate juga semua bahwa ada perubahan status dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang terbit di awal tahun ini. Jadi dengan berpindahnya status IKN ke Kalimantan Timur, maka next ke depan DKI ini kita akan fokus sebagai kota jasa perdagangan dan juga pusat bisnis yang berskala global. Jadi ini pas kalau kita lihat dengan judul yang tadi disampaikan di dalam acara ini kaitan dengan akselerasi dan elevasi. Kalau kita memang akan elevasi menjadi pusat bisnis yang berskala global. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa sekalipun terdapat perubahan tersebut, namun demikian ada hal yang juga penting perlu menjadi perhatian kita bersama, menyangkut peran yang saat ini di DKI maupun daerah sekitar. Bahwa kalau kita lihat secara kontribusi terhadap PDB nasional ini cukup besar, sampai di average 13%. Dan kalau kita bergabung dengan Depok, Tangerang, Bekasi, dan Jawa itu bahkan lebih besar lagi, bisa di angka 25%. Jadi hampir total seperempat daripada PDB nasional ini dikontribusikan di aglomerasi Jabodetabek Punjur. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat juga angka pertumbuhan ini lumayan besar, 5-6%. Dan dengan tingginya kontribusi tersebut berbanding lurus juga dengan tingginya trip yang ada di DKI ini. Mungkin Pak Yoga lebih lengkap ya. Jadi kita punya hampir 100 trip dengan penduduk itu lebih dari 10 juta. Tapi nanti beralihnya IKN, ini pasti akan ada penyesuaian terhadap beberapa angka tersebut. Namun kita berharap bahwa ini bisa berlangsung smooth, Pak. Mengingat juga sekarang kalau kita lihat dalam konteks global, di Eropa ini sekarang kondisinya lumayan berat. Jadi kalau kita baca beberapa berita di Inggris, di Belanda, cukup banyak orang yang punya toko pastry, itu dia sekarang kesulitan menjual roti, dia bingung harus saya jual di angka berapa, karena harga listrik yang sangat tinggi. Ya, kita perlu maintain juga kondisi perekonomian wilayah DKI maupun termasuk juga untuk nasional. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemudian saya masuk ke dalam beberapa dokumen yang ini perlu menjadi pencermatan teman-teman yang ada di PI DKI Jakarta. Yang pertama, bahwa per Rabu kemarin ini sudah di-launching oleh Pak Gubernur dokumen rencana tata ruang wilayah dan dokumen rencana detail tata ruang. Jadi di dalam dokumen rencana detail tersebut ada beberapa arah untuk pengembangan kota Jakarta ke depan. Jadi kita memang akan masuk ke kota bisnis berskala global. Yang pertama itu adalah kita akan berubah menjadi kota yang berorientasi transit. Karena kan kita akan kembangkan angkutan umum massal ya. Dan juga digital. Nah, ini belajar dari kondisi pandemi bahwa kita melihat ternyata dimungkinkan kok orang menyelesaikan seluruh aktivitas itu tidak langsung dia hadir di kantor. Tapi dengan teknologi digital ternyata semuanya pun juga bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua itu mengenai perumahan, permukiman yang layak, terjangkau, dan berdaya. Nah, ini jadi ke depan pun kita tetap akan mengembangkan
tidak hanya yang hunian vertikal. Jadi kalau kita mengembangkan angkutan umum massal itu bukan cuma prasarananya, tapi kita lakukan revitalisasi kota pada titik-titik sipul atau TOD. Dan next ke depan kita juga nggak akan mengembangkan sifatnya hunian vertikal semua di DKI. Namun yang jadi kearifan lokal, yakni kayak kampung-kampung, kita kenal cukup banyak kampung di DKI Jakarta, itu tetap akan kita pertahankan karena itu adalah merupakan jati diri bukan hanya DKI tapi juga Indonesia. Sudah ada beberapa contoh di gambar mungkin terlihat ada salah satu kampungnya kampung akuarium, sebetulnya ada 2 lagi yang sudah selesai dibangun dan sudah dihuni, Bukit Duri dan juga Kunir, dan nanti next akan menyusul yang lain. Kemudian arah pengembangan yang lainnya ke depan itu adalah meskipun kita secara aktif mengembangkan dari sisi perekonomian, tapi kita tetap memperhatikan keseimbangan terhadap lingkungan. Dan next, karena kita juga sebagai kota jasa perdagangan, satu hal yang memang kita garap itu adalah sebagai destinasi pariwisata. Tidak hanya di mainland, tapi juga yang di Kepulauan Seribu. Nah, kalau selama ini investor, mereka nggak males untuk masuk ke Pulau Seribu. Kenapa? Karena yang bisa dimanfaatkan di masing-masing pulau, kalau istilah orang itu dagingnya, Pak. Dagingnya itu hanya 60%, sementara 40% itu harus diserahkan ke Pemprov. Dan ini kita ubah supaya investor ini bisa lebih menarik di mata investor. Jadi akan ada beberapa perubahan. Kemudian yang terakhir kita berharap dari berbagai pengembangan tersebut bahwa DKI akan menjadi magnet investasi dan juga pertumbuhan ekonomi di kawasan. Nah, selain dokumen rencana detail, ada juga beberapa hal lain yang memang perlu menjadi kecermatan Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah rencana tata ruang wilayah, ini sampai 2030, dan ini akan kita revisi secara berproses, insya Allah nggak lama lagi juga selesai. Dan yang ketiga ini, kalau yang kedua FDTR, yang ketiga adalah rencana pembangunan daerah. Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya, setelah nanti Pak Gubernur periodenya berakhir di 16 Oktober, terus nanti kira-kira siapa yang akan memimpin DKI? Jadi memang ini sama seperti juga wilayah provinsi yang lain, bahwa nanti itu akan ditunjuk PJ atau penjabat gubernur. Nah, dokumen apa yang jadi landasan beliau bekerja? Ini adalah namanya Rencana Pembangunan Daerah 2022 sampai 2026. Jadi kita di dalam menyiapkan dokumen pedoman di masa transisi ini, kita inline dengan dokumen-dokumen yang ada di level pemerintah pusat, RPJP nasional yang jangka panjangnya, atau RPJM nasional yang jangka menengah, termasuk juga rencana pembangunan jangka panjangnya di daerah. Dan yang terakhir yang perlu dicermati itu adalah bahwa kita ini adalah bagian dari komunitas internasional, jadi lepas dari komunitas global, dan salah satu isu yang memang berkembang adalah menyangkut perubahan iklim atau climate change. Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu menjadi pencermatan kita bersama. Kemudian saya masuk ke dalam slide terkait dengan car oriented development, bahwa di sini DKI itu akan ada perubahan besar ke depan, Pak. Kalau yang sebelumnya kita koridor base, jadi di mana ada jalan yang memang kelasnya arteri, dia pasti akan bisa dimungkinkan untuk membangun gedung dengan floor ratio atau KLB yang lebih tinggi. Kalau semakin sempit jalannya, berarti dia akan semakin pendek. Tapi next ke depan ini kita rubah. Di mana di situ ada titik simpul angkutan umum massal, entah stasiun ataupun terminal dan lain-lain, maka itu dimungkinkan untuk mendapatkan KLB atau floor ratio yang lebih tinggi. Kemudian sebelumnya kita lebih berorientasi ke bangunan horizontal, ke depan next akan vertikal. Kemudian juga angkutan umum massal kita kembangkan, termasuk prasarana pendukungnya, antara lain adalah berupa pedestrian, terus jalur sepeda, dan juga ruang-ruang ketiga. Jadi begitu orang sampai datang di Sudirman, dia mau menuju ke kantor dia, selesai dari stasiun Sudirman itu, dia bisa memilih. Kalau mau jalan kaki, pedestriannya udah kita bagusin. Yang mau naik sepeda, udah tersedia juga. Dan sebelum dia nyampe di kantor, ada yang namanya ruang ketiga. Jadi
supaya perjalanan dia juga membosankan, kita create beberapa ruang, antara ada spot budaya, kemudian juga terowongan Kendal yang sebelumnya adalah jalur kendaraan, sekarang kita ubah menjadi jalur pejalan kaki. Jadi orang punya experience atau pengalaman yang beda, nggak bosan. Kalau dulu cuma dari stasiun dia sampai ke kantor, ya sepertinya nggak ada yang dilihat. Tapi kalau sekarang akan berbeda. Kemudian kita lihat target kita di RT/RW 2030 itu bahwa kita akan men-switch jumlah pengguna kendaraan pribadi yang sekarang 20% itu geser ke 60% di 2030. Nah, makanya kita ekspansif terus untuk membangun yang namanya TOD, kemudian juga angkutan umum massal, itu sudah dilihat juga, MRT sudah beroperasi, dan sekarang lanjut lagi untuk yang fase 2, jadi underground yang ada di Harmoni, kemudian Suntrack di Gajah Mada dan lain-lain, itu sebetulnya sedang berprogres dan cukup banyak tanah galian. Nah, kemudian terkait dengan pemukiman layak, jadi kita ini memang kita akan tata semua, Pak, mulai dari yang kampung, termasuk yang sifatnya hunian vertikal ke atas. Nah, kalau di sini dilihat ada beberapa gambar ini, memang termasuk dalam RPD pun kita siapkan untuk seluruh segmen penghasilan, Pak. Kan kita di DKI ini beragam, ada orang yang penghasilannya UMP, maka kita siapkan rusun sewa. Tapi kalau dia punya uang lebih, maka dia akan bisa memilih untuk masuk ke dalam DP0. Dan kalau dia punya lebih lagi, dia akan bisa masuk ke dalam affordable housing. Kemudian terkait dengan lingkungan yang seimbang dan lestari, di dalam slide yang berikut, di sini kita akan kembangkan juga ke depan itu kaitan dengan beberapa spalde skala komunal, skala rumah tangga. Apa yang terpusat, kita join dengan pusat, akan mengembangkan di Pluit, dan juga satu lagi ada di Duri Kosambi, tapi paralel untuk yang kecil-kecil itu kita kembangkan. Sebagai contoh, kalau mau lihat mungkin bisa mampir di depan Sarana Strategik, ada gedung yang dipenuhi oleh itu gedung apa sih? Itu sebetulnya dari IPAL. Jadi dia adalah pengembangan dari IPAL Zona Mall yang ada Setiabudi. Jadi area lokasinya ini mencakup Senayan, kemudian sebagai Senopati dan lain-lain. Nah, ini akan kita kembangkan, termasuk juga untuk air bersih. Ini Pak Bambang paling familiar Bapak. Air bersih. Dan yang kita kembangkan juga saat ini mengenai sampah. Sekarang sedang berproses pembangunan, kira-kira sudah mencapai angka 75% lebih, adalah untuk RTF landfill mining. DKI total sampahnya 7.800. Yang kita kembangkan di Bantar Gebang ini kapasitas 2.000. Jadi ada dua macam. Kalau pada waste to energy, jadi dia selain mengolah sampah, dia juga menghasilkan listrik. Tapi kalau RTF landfill mining, selain sampahnya diolah, dia nanti akan menghasilkan gas semacam briquette. Nah, itu bisa digunakan untuk pengganti bahan bakar batu bara di pabrik semen. Dan ini kita sudah punya off-taker juga dari pihak Indosemen. Jadi mereka akan beli 700 ton. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam rangka mendukung lingkungan yang berkualitas ini, ke depan pun kita tetap akan mengembangkan juga yang namanya RPH. Dan RPH ini kita kembangkan di dalam radius sampai dengan 800 meter itu, kita akan upayakan terus supaya warga bisa memperoleh ada RPH. Karena ini sangat penting untuk menjaga kualitas lingkungan dan juga kualitas udara dari masing-masing wilayah. Dan lanjut, kalau kita lihat di dalam slide berikut, kita mengembangkan RPH ini sekarang kita combine dengan RTB. Kenapa? Karena kita sendiri mempunyai jumlah ruang terbuka biru ini sangat sedikit di DKI Jakarta. Idealnya itu sampai di 10%. Kita masih di average kurang dari 5%. Nah, untuk mensupport itu bagaimana? Makanya taman-taman kita ini sebagian sudah mengarah kepada combine tersebut. Jadi contoh di Taman Tebet. Jadi memang kita siapkan ada juga untuk pintu air. Jadi pada saat kondisi curah hujan tertentu, memang kita siapkan untuk bisa menampung air sementara waktu, Pak. Tapi setelah selang 1 jam atau lebih, baru air yang dari taman-taman itu akan kita lepas.
Ini kenapa? Karena memang kapasitas drainase kota kita itu hanya bisa menampung untuk curah hujan maksimal 100 sampai 125 mm per hari. Kalau dalam dari itu sebetulnya kolaps, makanya perlu dibantu ada kayak semacam storage yang lain, dan salah satu yang kita manfaatkan adalah tanah. Dan ini saya yakin, Pak, artinya ke depan pun siapapun yang jadi pimpinan DKI pasti tetap akan mengembangkan, karena memang kita nggak punya lahan lagi, nggak punya space lagi. Kalau itu mau tertangani, pasti kita harus manfaatkan juga ruang-ruang yang lain. Nah, berikut, jadi di sini kita akan sampaikan kaitan dengan beberapa prinsip-prinsip yang selama ini dikembangkan, dan ini saya rasa bagus untuk dunia keinsinyuran. Yang pertama itu adalah menyangkut perencanaan partisipatif, dan ini selalu dikembangkan oleh Pak Gubernur, bahwa di awal sebelum kita mendesain atau mengkonsep sesuatu hal infrastruktur, agar kita itu melakukan diskusi mendalam dengan end user kita. Kalau di Pemprov, end user kita adalah masyarakat. Jadi kalau kita lihat, mungkin Bapak lihat beberapa produk yang dihasilkan oleh Pemprov belakangan ini, Taman Tebet, kemudian juga Jembatan Pinisi, kemudian terakhir Kota Tua. Kenapa sih itu bisa ramai semua? Dan taman itu kita sebenarnya banyak lagi taman-taman maju bersama yang diproduk di berbagai wilayah. Kenapa itu bisa seperti hidup kan? Jadi memang di awal itu kita lakukan ada kita gali ide-ide atau masukan-masukan yang memang diharapkan dari end user. Contoh, misalkan suatu taman maju bersama, di sekelilingnya ini dihuni oleh banyak orang tua. Kita pasti mendesain ada space yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas lansia, misalkan senam dan lain-lain. Tapi begitu masuk ke daerah yang dihuni oleh banyak ibu muda yang punya anak kecil, desainnya pasti akan berbeda. Nah, jadi ini selalu dikedepankan oleh Pak Gubernur, bahwa sebelum kita mengkonsep sesuatu, tolong eksplor dulu apa sih yang menjadi keinginan atau harapan daripada end user tersebut. Memang capek, Pak, memang butuh waktu. Tapi begitu selesai, kita bisa lihat bahwa produk kita punya outcome yang memang bermanfaat dan diminati oleh masyarakat. Nah, kemudian kita menciptakan beberapa ruang ketiga, beberapa taman yang tadi saya sebut, pedestrian, kemudian juga MRT itu juga termasuk di dalam ruang ketiga juga. Jadi kalau kita lihat di ruang-ruang tersebut tidak ada person yang sifatnya bisa eksklusif. Even misalkan dia naik ke MRT atau BRT, even dia BOD atau BOC, atau siapapun dia, pejabat high level, dia akan punya tempat duduk yang sama dengan pekerja mungkin dari kalangan yang biasa saja. Tidak ada perbedaan. Jadi memang ini yang kita bangun di ruang-ruang tersebut, Kota Tua dan lain-lain, supaya semua ada perasaan inklusif, Pak. Ada kesetaraan, ada keseimbangan. Nah, dan bisa diakses oleh siapapun. Kalau sudah ada kesetaraan, keseimbangan, dan orang akan merasa ada keadilan, maka pada saat kita ketika misalkan pada saat pandemi kemarin mengalami suatu masalah yang cukup berat ya, maka semua pasti akan berkolaborasi untuk membantu. Jadi kalau saya flashback lagi ke belakang pengalaman pandemi kemarin, tanpa ada bantuan dari segenap pihak itu, nggak mungkin DKI bisa melewati itu dengan sangat baik. Contoh bahwa pada peak-nya di Juli 2022, Juli 2021, jumlah orang yang meninggal itu mencapai 400 orang lebih per hari. Jadi pada saat itu jumlah TPU kita itu sudah banyak yang habis. Dan akhirnya kita harus kembangkan satu TPU baru yang ada di Rotar. Dan ini bukan tanah yang udah ready untuk dipakai. Jadi itu harus dilakukan pengurukan, kemudian pemadatan, dan ini dalam waktu yang memang sangat singkat. Dan kemudian bisa dibayangkan gimana cara kita bisa menggali 400 lubang kubur dalam satu hari. Sehebat apapun tukang gali kubur, nggak ada yang buat bisa gali sampai 400 lubang per hari. Jadi kita banyak support juga untuk beko-beko minimal. Jadi dengan beko itu
makanya kita bisa menyelesaikan pelan sampai apa. Kemudian itu baru di ujung akhirnya. Sebelum itu kita kan bingung juga, jumlah banyak, kan orang harus dikafani, harus diajani dan lain-lain ya, dimandikan. Ini jumlah petugas kita pun juga terbatas. Dan ini pun dari kolaborasi banyak pihak yang membantu. Akhirnya sebelum jenazah itu dibawa dari rumah, bergerak ke tempat pemakaman umum, maka itu dilakukan proses pengawalan dan lain-lain dengan melibatkan banyak masyarakat. Termasuk ambulans, kita juga nggak punya ambulans dalam jumlah banyak. Itu pun juga dibantu dari kolaborasi. Nah, Bapak Ibu semua, kemudian saya izin menyampaikan beberapa ruang ketiga. Jadi ke depan, bahwa kita ini DKI, kita kan juga beda dengan Kaltim, beda dengan Riau, dengan Aceh, Irian, semua punya sumber daya alam. Kalau kita nggak punya, Pak, kita hanya punya jasa dan perdagangan. Makanya kita harus create terus gimana supaya jasa dan perdagangan itu bergerak terus. Dan salah satunya ini adalah melalui pariwisata. Jadi kita lihat ini adalah produk dari Kota Tua yang sebelumnya itu juga punya space terbatas. Kemudian juga bilang space untuk area pejalan kaki ini terbatas. Ini kita kembangkan dan next, kalau kita lihat yang paling sebelah kanan itu ada 2 pulau. Ini sebenarnya ada pulau yang ikonik, Pak Bambang, tapi nggak terlalu banyak diketahui oleh masyarakat Jakarta. Dan ini ke depan kita akan jangkau sampai ke sana juga. Next, berikut beberapa contoh produk ruang ketiga yang sudah kita bangun. Dan kalau Bapak Ibu memang menggerakkan perencanaan partisipatif dengan menggali dari end user, maka kita akan lihat bahwa setiap produk yang dihasilkan itu pasti akan ramai digunakan oleh masyarakat. Lanjut, berikut juga ini ada beberapa event pada saat Natal maupun acara tahun baru Imlek. Berikut. Dan berikutnya lagi, ini yang kita ubah. Yang sebelumnya adalah jalur kendaraan, kemudian kita ubah menjadi jalur pejalan kaki. Dan di samping kanan kirinya adalah spot budaya, yang ini juga ramai digunakan oleh kafe. Next, berikut adalah taman-taman yang sudah kita kembangkan di DKI. Ini kalau dilihat tidak ada taman yang punya desain yang sama, karena kita memang menggali dari masyarakat, jadi beda-beda sesuai dengan apa sih yang menjadi keinginan mereka. Dan next berikutnya lagi adalah kita lihat contoh wayfinding. Ini Pak Yoga mungkin tahu bahwa ini sebetulnya bukan produk kita. Ini adalah produk daripada masyarakat. Jadi kalau pemerintah itu kita hanya punya sebenarnya resources, tapi ide itu yang punya adalah masyarakat. Dan banyak sekali ide yang bagus-bagus. Cuman kita mau pakai apa enggak. Dan kalau ini digali bisa memberikan banyak manfaat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian sebelum saya mengakhiri sambutan dan membuka acara ini, jadi ini adalah pengalaman ketika beberapa waktu lalu saya kebetulan ikut bersama Pak Gubernur dalam salah satu acara, waktu itu memberikan beberapa lecture, salah satunya di Hiroshima, dan beberapa di antaranya adalah bertemu dengan para komunitas akademisi dan juga pengusaha di Jepang. Jadi mereka itu rata-rata orang Jepang adalah person yang sudah familiar dengan Indonesia dan nggak sekali dua kali. Mereka sudah sering berkali-kali memang visit terutama ke Jakarta. Dan dalam kesempatan itu mereka memberikan banyak apresiasi bahwa perkembangan yang ada di DKI Jakarta termasuk pesat dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kaitan dengan hal tersebut, jadi kalau Jepang kasih apresiasi, ini kayaknya kita patut berbangga juga, Pak, karena mereka punya standar yang tinggi. Dan apa yang dicapai tersebut, izin saya apresiasi Pak Bambang, ini tidak lepas pasti daripada peran seluruh insinyur yang ada di Jakarta, dan saya yakin di dalamnya ada di dalam konteks sebagai kontraktor, entah sebagai konsultan atau pihak apapun, di dalam seluruh infrastruktur yang dibangun ini pasti ada tangan-tangan daripada rekan-rekan PI. Dan saya berharap
sebagaimana disampaikan juga Pak Gubernur, bahwa prestasi ini mohon dapat dipertahankan dan di-upgrade terus untuk ke depan. Dan kalau tadi di dalam kesempatan awal Pak Ketua ini menyampaikan juga bahwa kalau dari sisi keanggotaan saat ini adalah sekitar 3.375 dan ini perlu diapresiasi karena ada peningkatan ya Pak ya sebanyak 479. Dan saya mau bertanya nih Pak, apakah ini dari Pemprov DKI pegawai-pegawai udah ada yang masuk di sini? Nah, kalau belum, saya berharap mungkin nanti ada program, nanti kita bantu dari pihak Pemprov, Pak Sri, Pak Adi. Nanti kita coba ajak SKPD teknis Pak, supaya mereka bisa bergabung. Nah, tadi saya juga apresiasi melihat cukup banyak aktivitas yang memang sudah dikembangkan oleh teman-teman PI. Biasanya orang kan join dia pasti melihat apa yang saya bisa dapat, misalkan knowledge begitu saya gabung dengan PI, karena banyak juga asosiasi yang lain. Jadi kalau PI saya yakin Pak, ini kan organisasi yang sudah dari tahun 50-an sudah eksis. Kalau saya lihat, saya masih kecil juga, di mobil kakek saya itu cuma ada satu stiker itu adalah stiker PI ini. Oke, baik, saya rasa cukup sekian beberapa arahan dari Pak Gubernur dan juga sambutan. Dan selanjutnya dari Pak Gubernur secara resmi acara Rapim Wil 2 untuk pengurus wilayah PI DKI Jakarta secara resmi dinyatakan dibuka. Demikian. Terima kasih kepada Bapak Afan Adriansa selaku Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup yang telah membuka acara dan memberikan sambutan pada pagi hari ini. Acara selanjutnya, pemberian cindramata dari pimpinan wilayah PI DKI Jakarta kepada Dewan Penasehat PII Pusat dan Dewan Pembina. Kepada perwakilan dipersilahkan untuk maju ke depan. Silakan Pak. Biar agak macet ini. Sisinya kurang Foto bersama terlebih dahulu. Oke. Tadi booster ya. Aku udah 2 kali booster ya. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pemberian cindramata dari pimpinan wilayah PI DKI Jakarta kepada Dewan Penasehat PII Pusat dan Dewan Pembina PII DKI Jakarta. Acara selanjutnya, penandatanganan MOU antara pimpinan wilayah PII DKI Jakarta dengan Forum UHSE BUMN Konstruksi Indonesia dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan pengabdian masyarakat dalam lingkup HIAFE. Kepada Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia DKI Jakarta dan Ketua Forum UHSE BUMN Konstruksi dipersilakan untuk maju ke depan.
Ini Bapak. Pak Sekretaris, Angkat aja kameranya. Satu, dua. Sekali lagi, 1, 2. Ya, bisa dulu. Oh ya. Ya, 1, 2. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pokoknya setelah ini harus ada hal yang lain. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Ketua Persatuan Insinyur Indonesia DKI Jakarta dan Ketua Forum QHSE BUMN Konstruksi atas penandatanganan MOU-nya. Semoga kerjasama ini akan memberikan banyak perubahan dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan pengabdian masyarakat. Acara selanjutnya, pemotongan tumpeng sebagai bentuk syukur dan doa dalam penggunaan Sekretariat Pimpinan Wilayah PI DKI Jakarta. Kepada Ketua PI DKI Jakarta, Ketua PI Pusat, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dipersilakan untuk maju ke depan untuk melakukan prosesi pemotongan tumpeng. Dan Dewan Penasehat dipersilakan untuk maju ke depan untuk mengikuti prosesi pemotongan tumpeng. Supaya kita tetap bisa terus berkontribusi pada diri. Amin. Ya, selanjutnya mungkin bisa foto bersama untuk seluruh anggota yang hadir agar dapat berfoto bersama dengan para Dewan Penasehat, Dewan Pembina, serta Ketua PI Pusat. Pada hadirin kita silakan untuk maju ke depan karena kita akan foto bersama dengan para tamu undangan.